Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan santri adalah perjalanan yang penuh makna. Bukan hanya tentang menuntut ilmu, tetapi juga tentang membentuk jiwa, melatih kesabaran, dan mendidik hati agar tunduk kepada Allah. Di balik kesederhanaan pondok, tersimpan semangat besar untuk menjadi pewaris para ulama. Malam atau kesempatan ini, mari kita bersama-sama menyelami hikmah dan keindahan kehidupan seorang santri, agar kita dapat mengambil pelajaran berharga dari ketulusan, kedisiplinan, dan keikhlasan mereka dalam berjuang, menegakkan ilmu dan agama. Wassalam dari Bilik Hidayah. Begitupun kalau tidak tahu tentang dunia pesantren, bahwa di pesantren itu diajarkan tentang ketawaduan, di pesantren itu diajarkan tentang saling menghargai, menghormati. Di pesantren itu diajarkan tentang masalah akhlak. Di pesantren itu diajarkan tentang masalah adab tata krama. Di pesantren diajarkan tentang ilmu fikih dan usul fikihnya. Di pesantren diajarkan tentang ilmu hadis dan mustalahal hadisnya. Di pesantren diajarkan tentang ilmu tafsir dan asbabun nuzulnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa taraji ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam datang dan muncul di bawah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghariban, dalam keadaan aneh, ghariban, asing. Ya. Kenapa ghariban, asing? Karena Islam ini berbeda dengan keyakinan-keyakinan kaum jahiliyah pada masa itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan konsep ketuhanan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'budu illallah, jangan kalian beribadah selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditawarkan oleh Nabi kepada kaum-kaum Quraisy atau orang-orang musyrikin yang pada masa itu mereka semua menyembah selain daripada Allah. Ada yang menyembah kepada api, ada yang menyembah kepada berhala, patung, dan ada juga yang meyakini ketuhanan Yesus Nabi Isa alaihi salam seperti kaum Nasrani atau kaum Kristen. Nah, mereka sedang asik-asiknya beribadah, menyembah masing-masing keyakinannya. Ada yang menyembah patung, berhala, ada yang menyembah api, dan ada yang mentuhankan Yesus Nabi Isa. Kari-kari datanglah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk beribadah kepada Allah,
mereka asing siapa itu yang namanya Allah. Tuhan kamu wahai Muhammad Allah. Allah yang bagaimana? Kalau Tuhan kami itu jelas, nyata, yaitu berhala, patung, kelihatan. Ada yang berhala itu terbuat dari emas. Kalau mungkin orangnya orang kaya, dia bikin pangerannya, Tuhannya terbuat dari emas. Ada lagi yang mempunyai Tuhannya itu berhalanya terbuat dari tembaga. Ada lagi yang terbuat dari perak. Ada juga yang terbuat Tuhannya itu dari besi. Ada juga yang dari batu. Ini orang rata-rata orang miskin mungkin bikin Tuhan dari batu. Maka mereka sadar karena ketuhanannya itu terlihat oleh mereka. Sedangkan Rasul menawarkan Tuhan yang tidak terlihat oleh mereka. Siapa Tuhan kamu wahai Muhammad? Allah. Allah yang model bagaimana? Ya, apakah Allah itu bisa dilihat? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tuhanmu ada berapa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhanku adalah Allah. Allah yang tidak diperanakan, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, Allah yang tunggal, Allah yang semua manusia, semua makhluk itu as-samad, butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Jadi mereka tidak percaya. Aheng, ya, bahasa kitanya aheng, gariban, asing. Maka mereka melawan, ya, tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad, kepada Allah. La ta'budu illallah. Maka banyak yang melawan, banyak yang memusuhi kepada Nabi Muhammad. Orang yang dia yakin itu semenjak abauhumnya itu, dari bapak moyangnya juga menyembahnya sama patung, sama berhala, sama api. Kali-kali datanglah Islam ditawarkan supaya menyembah kepada Allah, Allah yang tidak terlihat, maka mereka tidak menerima. Dan ada yang patungnya berhalanya sampai kalau orang kaya itu ada yang besar, ada yang pertengahan, ada juga yang kecil. Ya. Ya, Lata, Uzza, Manat, ya. Sementara Allah hanya tunggal, ahad, mereka tidak masuk akal. Kenapa orang Tuhannya 5, 4 juga repot, apalagi Tuhannya cuma 1, ya kan? Maka bada'al Islamu ghariban, ya. Datang Islam itu secara garib, ya, secara aheng, secara terasingkan oleh orang-orang yang sudah kental meyakini ibadah keselian daripada Allah, ya. Lalu ditawarkan lagi, saking enak-enaknya mereka berminum minuman yang memabok-mabokkan, khamr. Mereka orang Arab itu, orang jahiliyah itu sedang senang-senangnya meminum arak, mabok-mabokan. Kali-kali ditawarkanlah konsep Islam yang mengharamkan minuman yang memabok-mabokkan. Nah, mereka tidak bakal menerima. Bada'al Islamu ghariban, ya. Aneh, sedang hobinya minum minuman, kenapa dilarang? Bada'al Islamu ghariban. Ditawarkan lagi Islam, ya. Orang kalau punya ternak, ya, kambing maupun sapi, ketika sudah cukup 1 nisab, maka diwajibkan untuk berzakat. Lah, enak saja orang kita yang istilahnya capek, ya, beternak tahun-tahunan, ketika sudah banyak disuruh berzakat. Nah, itu tidak menerima. Zaman jahiliyah atau musyrikin itu. Bada'al Islamu ghariban, ya. Ghariban, ya. Merasa aheng, terasingkan. Tetapi wasayaudu ghariban,
Dan nanti di akhir zaman, hadirin rahimakumullah, ya, Islam juga akan kembali terasingkan. Tapi terasingkannya bukan istilahnya karena minoritas Islam itu, mayoritas Islam itu, tetapi kurang pengamalan. Banyak orang yang tidak mengamalkan tentang konsep keislaman, maka Islam itu seperti asing, ya, seperti asing. Maka seperti yang kejadian-kejadian saat-saat ini yang lagi rame, ya, yang lagi rame-ramenya masalah Trans 7, ya, Trans 7 yang sedang didemo, ya, oleh kaum muslimin, oleh NU, karena dianggap Trans 7 ini mengolok-olok Kiai besar Lirboyo, yaitu Mbah Anwar Mansuri Lirboyo. Dianggap mengolok-olok simbol Islam. Pesantren itu adalah simbol Islam, kiai itu simbol Islam. Maka umat Islam tidak terima, ya. Karena apa? Karena dianggapnya ini adalah memojokkan, memframing, menjelek-jelekan, yaitu para kiai, para ustadz, para santri yang ada di pondok pesantren. Maka terjadilah demo, ya kan, di Trans 7, ya. Terjadi demo di Trans 7. Makanya kalau tidak tahu, ya, kalau tidak tahu dalamnya lautan, jangan terjun tenggelam di laut, ya. Kenapa? Karena nanti akan tenggelam sendiri, ya. Nanti akan tenggelam, akan binasa kalau tidak tahu dalamnya lautan. Begitupun kalau tidak tahu tentang, ya, dunia pesantren, bahwa di pesantren itu diajarkan tentang ketawaduan, di pesantren itu diajarkan tentang saling menghargai, menghormati, di pesantren itu diajarkan tentang masalah akhlak, di pesantren itu diajarkan tentang masalah adab tata krama, di pesantren diajarkan tentang ilmu fikih dan usul fikihnya. Di pesantren diajarkan tentang ilmu hadis dan mustalahal hadisnya. Di pesantren diajarkan tentang ilmu tafsir dan asbabun nuzulnya. Di pesantren diterangkan, dipelajari tentang masalah ilmu bade, ilmu bayan, ilmu bilaghah, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Itu di pesantren semua ilmu, semua banyak. Dan orang yang tidak mengenal tentang dunia pesantren tidak boleh berbicara tentang masalah pesantren. Karena ujungnya apa? Ujungnya akan memframing, ujungnya akan menjelekkan daripada pengurus-pengurus pesantren, kiai-kiai pesantren. Maka yang terjadi yang saat-saat ini fenomena yaitu Trans 7. Itu merupakan salah satu Islamphobia. Apa Islamphobia itu adalah orang Islam tapi benci terhadap Islamnya sendiri. Betul? Itu fobia. Jadi orang Islam tapi benci kepada Islam. Akhirnya mengolok-olok, yaitu simbol-simbol agama, kebesaran-kebesaran agama seorang pemimpin pondok pesantren Lirboyo, yaitu Kiai Haji Anwar Mansuri. Seperti tuh Kiai mah katanya sarungnya aja 4 juta sampai 14 juta. Mobilnya juga begini, ya kan? Nah, itu kan namanya mengolok-olok. Kenapa? Apakah tidak boleh kiai itu istilahnya kaya? Ya boleh, ya kan? Tetapi kekayaan kiai itu dimanfaatkan untuk kepentingan pesantren juga, ya, untuk kepentingan pesantren juga. Maka tidak boleh, ya, tidak boleh mengolok-olok kiai. Maka wajarlah mereka merasa tersakiti, dan memang kita juga sebagai seorang santri juga merasa terusik juga, merasa tersakiti juga ketika kiai-kiai kami, guru-guru kami di pesantren-pesantren itu sama diolok-olokin, dihina, dijelek-jelekin. Maka yang terjadi apa? Trans 7 meminta maaf. Ya mungkin Kiai Lirboyo juga memaafkan kalau meminta maaf, namanya Kiai, tetapi istilahnya banyak yang tidak terima dengan mengadukan, yaitu proses hukum sampai di DPR dipanggilin,
alumni Lirboyo dipanggil di DPR, Trans 7 dipanggil di DPR. Ada yang mengatakan bahwa supaya izin siar daripada Trans 7 ini dicabut, ada juga istilahnya yang harus dibenahi, ya, dibenahi. Apa itu? Dari mulai redaksi dan pertanggungjawaban segala macam itu harus dibenahi, ya. Nah, ini adalah pelajaran juga, ya, pelajaran juga. Mereka yaitu mau menipu daya orang-orang Islam, mau menjelekkan orang Islam, tapi sebaliknya kena sendiri, ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bertipu daya, bikin tipu daya untuk menjelekkan Islam, untuk menghina Islam, tapi wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya ialah zat yang membalas tipu daya mereka. Ada sejarah, yaitu zaman dulu ini asbabun nuzul wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Zaman dulu itu zaman Nabi Isa alaihi salam, itu dilaporkan diadu kepada orang Bani Israel kepada rajanya. Dipitnah Nabi Isa alaihi salam, diadukan, dijelek-jelekan kepada seorang raja. Dan kesimpulannya minta bahwa Nabi Isa itu supaya dibinasakan, dibunuh. Maka raja tidak memberikan izin untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Maka dengan kekuatan tanpa pengetahuan raja, mereka bergerak untuk menyergap Nabi Isa, untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Dan ketika disergap oleh orang-orang Bani Israel yang ingin membunuh, membinasakan Nabi Isa alaihi salam, Allah Maha mengetahui. Allah angkat Nabi Isa dari bumi ke langit, diangkat, ya, Nabi Isa. Maka temannya yang masuk ke rumahnya itu diserupakan wajahnya seperti wajah Nabi Isa. Maka ketika yang lainnya masuk, maka yang dilihat temannya itu wajahnya wajah Nabi Isa, maka langsung dibunuh, ya. Serupannya Nabi Isa itu, kaweknya Nabi Isa, langsung dibunuh, dianggapnya itu Nabi Isa. Padahal Nabi Isa aslinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuh besarnya itu bukan orang lain yang pertamanya, yaitu ketika masih di Mekah itu musuh besarnya adalah Abu Lahab juga. Abu Lahab, Abu Thalib, ya, Abu Jahal, Abu Sufyan, ya. Kalau Abu Thalib tidak, kalau Abu Thalib, ya, Abu Jahal, Abu Lahab terutama. Suatu waktu Abu Lahab ini sebenarnya pamannya Abu Lahab ini, tapi karena tidak suka dengan pergerakan Nabi Muhammad yang menyebarkan agama Islam, ya. Karena kalau dibiarkan Muhammad ini, maka semua orang Mekah ini akan percaya, memeluk agama Islam, mentauhidkan kepada Allah. Maka Abu Lahab tidak senang. Maka Abu Lahab punya rencana untuk membunuh dan membinasakan keponakannya sendiri, Muhammad, ya. Satu waktu Abu Lahab ini di rumahnya dia pura-pura sakit, ya. Pura-pura sakit parah, dengan harapan ketika dia sakit, Muhammad mendengar pamannya sakit ini, pasti dia akan takziah, pasti dia akan menjenguk. Namanya juga paman, dan Muhammad ini akhlaknya luar biasa. Sekalipun pamannya yang memusuhi Muhammad, tapi Nabi Muhammad, ya, kalau melihat pamannya sedang sakit, Nabi Muhammad tetap menjenguk. Padahal itu adalah tipu daya otaknya Abu Lahab. Tidak sakit, tidak apa, cuman pura-pura sakit. Namun sebelum dia istilahnya pura-pura sakit, dia mengeduk apa? Mengeduk jelubangan atau sumur, ya, sumur di depan rumahnya. Ketika sudah dalam sumur tersebut, maka di atasnya itu ditaruhin apa? Ditaruhin rumput, kayu, tanah, segala macam, supaya tidak terlihat bahwa
di bawahnya itu ada sumur atau ada jelubangan. Nanti ketika Muhammad datang ya menjenguk yaitu Abu Lahab, maka Muhammad akan terjatuh ke dalam jelubangan atau sumur tersebut. Ketika terjatuh, maka tidak capek-capek langsung dijadikan kuburnya Muhammad, maka dijadikan kuburnya langsung diurukin sama Abu Lahab. Itu tipu dayanya dia. Maka dia pura-pura sakit. Sumur depan sudah rata dengan tanah, padahal itu jebakan daripada Abu Lahab. Ketika dia sudah beres untuk menjebak Nabi Muhammad, maka Abu Lahab mengutus pembantunya untuk memberitakan kepada Nabi Muhammad. Kata pembantunya, wahai Muhammad, itu pamanmu sekarang sedang sakit parah, tolonglah dijenguk. Begitu-begitu juga kan pamanmu. Kata pembantunya. Mendengar bahwa pamannya sedang sakit parah, maka Nabi Muhammad langsung pada waktu itu menjenguk pamannya. Abu Lahab datang ke rumahnya. Ketika sudah dekat ke rumahnya, tinggal satu langkah lagi mau diinjak itu jebakan daripada Abu Lahab. Jibril alaihi salatu wassalam datang memberitahukan kepada Nabi Muhammad. Kata Jibril, wahai Muhammad, berhenti, jangan teruskan langkah kakimu, karena di depanmu itu ada jebakan sumur yang dibuat oleh Abu Lahab. Apabila Andika terjun ke dalam sumur tersebut, maka Andika Muhammad akan dikubur hidup-hidup oleh Abu Lahab. Maka Nabi Muhammad tidak langsung meneruskan langkah kakinya, karena diberitahukan, dikabarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Langsung Nabi Muhammad putar arah pulang lagi ke rumahnya. Abu Jahal mengintip ke dalamnya, ke dalam rumahnya itu dia mengintip. Wah, Muhammad kenapa nggak langsung masuk ke rumah? Waduh, lolos ini mah Muhammad dari jebakan saya. Maka spontanitas tanpa ia sadari, ia lupa sendiri, ia keluar dari rumahnya ngudag Muhammad. Ketika ngebuka pintunya ngudag Muhammad, dia terjatuh sendiri ke dalam sumur tersebut. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia yang bikin sendiri untuk menjebak Nabi Muhammad, tapi akhirnya apa saudara? Dia sendiri yang terjerumus, tercebur di dalam sumur tersebut. Dia minta tolong kepada pembantunya, tolong coba ambil tali untuk saya. Ketika diulurkan tali sepanjang 2 meter, itu tali nggak nyampe juga ke tangannya Abu Lahab. Padahal sumur itu nggak nyampe 1 meter. Tapi kenapa anehnya tali tersebut tidak nyampe ke tangannya Abu Lahab? Konon diceritakan semakin panjang itu tali, maka tanah tersebut robah seperti lip semakin ke bawah. Ketika tali 4 meter, maka dalamnya juga tanah itu seperti lip ke bawah 4 meter. Ditambah lagi talinya 10 meter, maka tanahnya itu semakin dalam. Maka Abu Lahab tidak bisa bakal keluar, terkecuali yang menyelamatkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Lahab ketika sudah putus asa, beberapa tali segitu, semakin panjang tali semakin dalam juga sumur tersebut. Maka kata Abu Lahab, coba kejar Muhammad, berikan kabar bahwa pamannya itu ditolongin, bahwa pamannya itu kecebur ke dalam sumur. Muhammad, berhenti Muhammad, tolong pamanmu. Kenapa emang paman kecebur ke dalam sumur? Loh, kan tadi sakit kan, kenapa sekarang kecebur ke dalam sumur? Ya kan, padahal tahu Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak tega juga. Akhirnya kembali lagi putar arah, melihat pamannya benar juga kecebur ke dalam sumur. Maka Nabi Muhammad langsung menurunkan tangannya ke dalam sumur tersebut. Ternyata tangannya langsung dipegang oleh Abu Lahab. Langsung, padahal nggak dalam nggak apa itu. Langsung mungkin itu tanahnya ke atas lagi, serat kayak lip, serat ke tanah ke atas lagi, langsung memegang tangannya, mengulurkan Nabi Muhammad, tangannya langsung dipegang sama Abu Lahab, langsung ditarik sama Nabi Muhammad. Akhirnya selamat Abu Lahab itu. Apa kata Abu Lahab? Bukannya Abu Lahab itu mengucapkan terima kasih kepada Nabi Muhammad, tapi ia mengatakan, hebat benar kamu sihirnya Muhammad. Nganggapnya sihir. Jadi
segala sesuatu yang mau menjatuhkan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Allah Maha mengetahui termasuk cara-cara orang-orang yang benci terhadap Islam, ya, yang mau menipu daya Islam, yang mau menjelekkan Islam, yang mau menjatuhkan Islam. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir ditambah-tambah keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan beribadah kepada Allah. Adzanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pengajian kelawan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mangan.